wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Fitrieni dari kelompok 1 sebagai moderator. Dan perkenalkan teman saya dari kelompok 1 juga. Nama saya Tika Muslimah sebagai moderator. Dan yang kelompok 7 Mawar Rahma sebagai presentator. Saya menjadi sebagai presentator. Saya Rotutu Mika. Saya jadi Sasyarani. Saya Diana Amreni. Saya Muhammad Hidayat. Baiklah, kami akan mempresentasikan makalah tentang Fireblade Abdella. Kepada Mawar, silakan. Konsep dan teori kesehatan menurut Fireblade Abdella. Konsep Abdella kesehatan mungkin didefinisikan sebagai pola dinamis yang berfungsi di mana ada interaksi dilanjutkan dengan kekuatan-kekuatan internal dan eksternal dengan hasil yang optimal dalam penggunaan sumber daya yang diperlukan yang berfungsi untuk mengurangi kesehatan. Dia juga menyatakan keperawatan yang didasarkan pada seni dan ilmu yang membentuk sikap, kompetensi intelektual, dan keterampilan teknis dari perawat individu menjadi keinginan dan kemampuan untuk membantu orang sakit atau orang sehat. Nah, selanjutnya masuk kepada pelayanan keperawatan yang komprehensif yang mencakup yang pertama, menyadari masalah merawat pasien. Yang kedua, menunjukkan tindakan yang tepat untuk mengambil dalam hal prinsip-prinsip perawatan yang relevan. Yang ketiga, memberikan perawatan kontinus seluruh kebutuhan kesehatan individu atau perseorangan. Yang keempat, memberikan perawatan lanjutan untuk menghilangkan rasa sakit dan ketidaknyamanan dan memberikan keamanan langsung bagi individu. Yang kelima, mengatur seluruh rencana perawatan untuk memenuhi kebutuhan individu pasien. Yang keenam, membantu individu atau perseorangan untuk lebih dapat mengatur sendiri dalam mengarahkan, mencapai atau mempertahankan keadaan yang sehat pikiran dan tubuh. Yang ketujuh, memerintahkan para perawat dan keluarga untuk membantu individu memenuhi kebutuhan klien yang tidak dapat dilakukannya karena keterbatasan. Yang kedelapan, membantu individu untuk menyesuaikan diri dengan keterbatasannya itu dan masalah emosionalnya. Yang kedelapan, yang kesembilan, bekerja sama dengan tenaga kesehatan profesional seperti dokter dalam perencanaan untuk kesehatan yang optimal pada kebutuhan keadaan lokal, nasional, dan internasional. Yang terakhir, melakukan evaluasi dan penelitian untuk meningkatkan teknik keperawatan dan untuk mengembangkan teknik baru untuk memenuhi semua kebutuhan kesehatan pasien. Nah, selanjutnya teori paradigma keperawatan bagi menjadi 4 konsep yang besar. Pertama, mencakup keperawatan. Yang kedua, perseorangan atau individu. Yang ketiga, kesehatan. Yang keempat, masyarakat dan lingkungan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh selanjutnya kita akan membahas tentang teori tipologi oleh Fireblade Abdella. Pada teori tipologi ini terdapat 21 masalah yang dijelaskan oleh Fireblade Abdella. Yang pertama, untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan fisik. Yang kedua, mempromosikan kegiatan yang optimal. Yang ketiga, mempromosikan keselamatan melalui pencegahan kecelakaan. Yang keempat, untuk menjaga mekanika tubuh yang baik dan benar. Yang kelima, untuk memudahkan pengurusan suatu pasokan oksigen ke semua sel tubuh. Yang keenam, untuk memudahkan pemeliharaan gizi dari semua sel tubuh. Yang ketujuh, untuk memudahkan pemeliharaan eliminasi. Yang kedelapan, untuk memudahkan pemeliharaan dan keseimbangan cairan mineral. Nah, masalah yang lainnya itu dapat teman-teman baca di makalah.
Faidlan Abdabela. 1. Pelayanan kepada individu, keluarga, dan masyarakat dengan memperhatikan kelebihannya. 2. Pelayanan tidak terfokus pada yang sakit saja. 3. Menentukan tindakan yang tepat untuk mengambil dalam hal prinsip-prinsip perawatan yang relevan. 4. Memberikan perawatan lanjutan untuk menghilangkan rasa sakit dan ketidaknyamanan dan memberikan keamanan langsung bagi individu. Dan yang terakhir, mengatur seluruh rencana perawatan untuk memenuhi kebutuhan individu pasien. Sekian. Dan yang terakhir adalah kelemahan teori dari paradigma menurut Faidlan Abdabela. Fokus perawatan teori Abdabela orientasinya berpusat pada keperawatan dan perawatan klien. Tampaknya bertentangan dengan pendekatan yang berpusat pada klien yang diajarkan Abdabela. Kontradiksi yang dapat dijelaskan oleh keinginannya untuk menjauh dari orientasi yang berpusat pada penyakit. Dalam usahanya untuk membawa praktik perawatan kehubungan yang tepat dengan tindakan restoratif dan preventif untuk memenuhi kebutuhan klien total. Dia tampaknya mengajarkan pendulum tertutup yang berlawanan dari orientasi penyakit ke orientasi perawatan. Baiklah, itulah hasil presentasinya. Yang selanjutnya adalah sesi tanya jawab yang dimulai dari kelompok 1. Pada Lipa, Perkenalkan, nama saya Siti Arila. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya. Jelaskan 4 konsep besar teori paradigma dan Faidlan Abdabela. 4 konsep besar teori paradigma. Masalah teori tipologi apa yang ditemukan oleh Abdullah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afiqah. Kepada kelompok 7, pertanyaannya, bagaimana penerapan teori keperawatan menurut Faidlan Abdabela? kelompok 4, Diva. Perkenalkan, nama saya Diva Adisti Harahap. Saya ingin bertanya kepada kelompok 7. Jelaskan apa yang dimaksud Abdabela tentang menggambarkan orang memiliki emosional, sosiologi, dan kebutuhan fisik. Terima kasih. Kelompok 5, Siapa Deti? Pas depan. Kenalkan, nama saya Lestari dari kelompok 5 yang bertanya kepada kelompok 7. Sebutkan fokus utama teori keperawatan menurut Faidlan Abdabela. Terima kasih. kelompok 6, bisa dia. Oke, saya akan bertanya dari kelompok 6. Abdabela merumuskan atau mengklarifikasi 21 masalah keperawatan. Sebutkan masalah di sini. 21 nih disebutkan? Ya. Hah? 5 ada 5. 2. Minimal kan Dua aja lah. 10 lah. 5 masalah dari 21. Ah, ya. Dari Diva kepada Mawar, silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari
dari sebagian besar kebutuhan fisik atau rahasia seperti emosional, sosiologis, dan interpersonal, kebutuhan yang sering terlewatkan dan dianggap salah. Individu dan keluarga adalah penerima keperawatan dan kesehatan atau mencapai itu tujuan dan pelayanan keperawatan. Bisa diterima? Apa tuh Mbak? Aku capek aku. Wih, kalian berbincang. Pertanyaan dari kelompok 2 akan dijawab oleh Rauza. Pada Rauza silakan. Woi Za. Pertanyaan dari kelompok 2 akan dijawab oleh Rauza. Pada Rauza Ada mau videokan tadi, pasti aku nggak mau kan. Ada, bagus. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yakni apa masalah tipologi? Jangan muka aku gitu. Enggak, aku pakai Apple. Apa masalah tipologi yang dikemukakan oleh Baik dan Abdillah? Nah, di sini ada 21 masalah yang dikemukakan oleh Baik dan Abdillah. Tapi saya akan menyampaikan beberapa saja. Yang pertama, untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan fisik. Yang kedua, untuk mempromosikan kegiatan yang optimal seperti olahraga, istirahat, dan tidur. Yang ketiga, untuk mempromosikan keselamatan melalui pencegahan kecelakaan, cedera, atau trauma lain dan melalui pencegahan penyebaran infeksi. Yang keempat, untuk menjaga mekanika tubuh yang baik dan benar dan mencegah deformitas. Yang kelima, untuk memudahkan pengurusan suatu pasokan oksigen ke semua sel. Baik, terima kasih. Baiklah, pertanyaan dari kelompok 5 akan dijawab oleh Alfat. Pada Alfat silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Sebutkan fokus utama teori keperawatan menurut Abdillah. Fokus perawatan utama dari teori Pak Abdillah adalah berpusat pada keperawatan klien yang tampak dapat dijelaskan oleh keinginannya untuk menjauhi dari orientasi yang berpusat pada penyakit. Apakah diterima kelompok 4? Pertanyaan dari kelompok 1 akan dijawab oleh Amel. Pada Amel silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dari Siti Arifah. Pertanyaannya adalah, jelaskan 4 konsep dasar dari paradigma Abdillah. Yang pertama tadi keperawatan. Keperawatan adalah profesi pelayanan untuk membantu individu atau perseorangan itu dalam memberikan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, meningkatkan, memulihkan, dan mengurangi kecacatan dengan menggunakan strategi keperawatan dengan menggunakan pola pemecahan masalah. Yang kedua, individu. Individu merupakan seseorang yang mempunyai kebutuhan dasar fisik, emosi, dan sosial. Dan ketiga, kesehatan. Kesehatan ini merupakan keadaan di mana Penuhi. semua kebutuhan dasar dan tidak adanya kecacatan. Nah, yang terakhir, lingkungan. Lingkungan yang dimaksud di sini merupakan membuat atau menyediakan lingkungan terapeutik yang termasuk lingkungan adalah rumah dan komunitas di mana pasien berasal. Apakah Pertanyaan dari kelompok 3 akan dijawab oleh Jelisa. Kepada Jelisa silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 3. Pertanyaannya, bagaimana penerapan teori keperawatan menurut Abdillah? Penerapan teori dari Abdillah ada 3. Yang pertama, pelayanan keperawatan. Proses pemecahan masalah Abdillah mengikuti interpretasi masalah, memilih data yang relevan, merumuskan hipotesis, meneliti data dan menganalisis hipotesis. Yang kedua, pendidikan keperawatan. Teori ini digunakan untuk mengubah pola pengajaran berbasis medik kependekatan berpusat pada pasien untuk pendidikan keperawatan. Yang ketiga, riset keperawatan. Teori ini merupakan teori yang
Diana, silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6 yang soalnya sebutkan 5 masalah dari 21 masalah Pertanyaan dia soalnya. Bahwa 1. Mempertahankan nutrisi untuk seluruh sel tubuh. 2. Mempertahankan eliminasi. 3. Mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit. 6. Mengenali respon fisiologis tubuh terhadap penyakit. 5. Mempertahankan mekanisme dan fungsi regulasi. Sekian. Siapa pertanyaan tadi? Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok 7. Saya sebagai moderator, kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.